Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nigel Arnoldi dari kelas 4 TI Bilingual B, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan membuat topologi ini dapat saling mengirim PDU. Pertama-tama, saya menyambungkan PC-PC dan server ke switch. Dan karena device-device tersebut berbeda, saya menggunakan kabel strike. Lalu untuk sisanya, saya menggunakan kabel crossover. Nah, karena port fast Ethernet dari router terbatas, maka saya menambahkan port fast Ethernet dengan cara mengklik router, lalu pada menu fisikal akan ada tampilan dari router. Caranya, pertama matikan router tersebut, lalu menambahkan modul dari port fast Ethernet, dan jangan lupa meng-on-kan kembali router tersebut. Lakukan kepada semua router. Setelah semua router telah ditambahkan port fast Ethernet-nya, lakukan kembali pengkabelan tadi. Selanjutnya, saya membagi device-device yang berada pada topologi ini ke dalam beberapa jenis atau beberapa kelompok network. Setelah kelompok-kelompok network telah dibagi, selanjutnya saya mengatur IP address di kelompok network yang ada servernya. Pertama, saya masuk ke desktop dan memberikan IP address server sesuai kelompok networknya dan mengisi default gateway-nya sesuai dengan IP address router yang nantinya akan diisi sesuai dengan kabel fast Ethernet-nya. Kedua, lalu masuk ke server dan pilih menu DHCP dan mengisi default gateway-nya sama seperti tadi dan meng-on-kan service-nya. Dan untuk start IP address dimulai dari titik 3 karena titik 1 sampai titik 2 sudah digunakan untuk IP address server dan IP address dari router. Dan jangan lupa di save. Selanjutnya, buka PC yang termasuk ke dalam satu area network yang sama dengan server
dan request IP address dengan menggunakan DHCP. IP address akan otomatis didapatkan dari server. Dan lakukan hal yang sama terhadap kelompok network dengan server satunya. Selanjutnya, saya melanjutkan dengan memberikan IP address kepada PC yang tidak ada servernya dengan cara masuk ke menu desktop dan isi sesuai dengan kelompok network, dan untuk default gateway-nya isi dengan IP router yang terhubung. Caranya mirip dengan pengisian IP address di server tadi. Lalu saya melanjutkan dengan memberikan IP address ke router. Caranya, saya menggunakan CLI untuk mengaturnya. Pertama-tama saya mengenablekan router tersebut, lalu mengetikkan config T, lalu pilih interface yang ingin di setup IP address-nya, lalu lihat pada kabelnya, jangan sampai terbalik. Lalu memasukkan IP address, dan jangan lupa memasukkan juga subnet max-nya. Lalu mengetikkan no SH atau no shutdown untuk mengonkan router, lalu exit untuk keluar dari interface fast ethernet-nya. Lanjutkan kembali dengan melihat kabel-kabel fast ethernet-nya. Lakukan pemberian IP address tadi sesuai kabel FA-nya kepada semua router yang terdapat pada topologi ini.
Lalu saya menyeting wireless wifi-nya dengan cara masuk ke menu GUI. Karena saya menentukan network wifi-nya, saya ingin menggunakan 192.168.20.0 dan memberikan IP routernya .1 sama dengan IP router yang terhubung dengan wireless router ini. Untuk start IP-nya, saya mulai dari 3 karena .1 dan .2 akan saya gunakan untuk IP address dari router dan wireless router. Lalu jika sudah, save. Lalu masuk ke menu wireless dan berikan nama wifi-nya, dan jangan lupa untuk menge-save kembali. Lalu pilih submenu wireless security dan pilih jenis security-nya WPA2 personal dan berikan password yang ingin diinginkan, dan jangan lupa di save kembali. Lalu untuk laptop, karena belum ada modul untuk wireless router, saya menambahkannya dengan cara mematikan laptop dan membuang port untuk Ethernet yang telah terpasang, dan memasukkan wireless modulnya. Lalu jangan lupa meng-on-kan kembali laptop tersebut dan lakukan kepada semua laptop. Lalu untuk mengkonekkan laptop ke WiFi, caranya masuk ke desktop dan pilih PC wireless. Lalu pilih menu connect dan akan muncul nama WiFi yang telah kita buat. Lalu masukkan password sesuai dengan yang kita buat. Lalu klik connect dan dapat dilihat bahwa laptop telah terkonek dengan WiFi. Lakukan proses ini kepada semua laptop. Lalu dapat dilihat default gateway-nya .1, yaitu milik IP address dari router. Selanjutnya saya mengganti router IP dengan .2 dengan tujuan untuk menghindari overlaps. Lalu saya coba mengirim PDU dan dapat dilihat di mana masih terdapat pesan fail. Dan untuk mengatasi hal tersebut, saya melakukan routing IP address dan menggunakan versi 2. Routing IP address bertujuan untuk memberikan pengalamatan sehingga pesan dapat diterima di tujuan. Caranya dengan masuk ke menu CLI router, lalu mengetikkan router RIP version 2, lalu melihat network yang terhubung dengan router, dan usahakan tidak ada kesalahan saat melihat network yang terhubung dengan router. Lalu ketikkan network yang terhubung tersebut di menu CLI dan lakukan ke semua router dengan melihat network yang terhubung agar proses routing berhasil.
Jika semua router telah dilakukan proses routing, sekarang saya akan mencoba untuk melakukan pengiriman PDU antar semua device. Dapat dilihat bahwa semua device terdapat pesan successful. Walau ada yang failed, namun itu merupakan waktu yang dibutuhkan agar proses routing berhasil sebelum akhirnya proses routing successful. Saya rasa sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton.